Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan masa-masa Natal, waktu yang indah kita mengingat kembali pemberian Allah yang terbaik bagi manusia, yaitu melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus, bagi keselamatan setiap kita. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara, malam ini kita akan bersama-sama dalam mezbah doa. Mari kita persiapkan hati dan hidup kita untuk kita lebih lagi mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita memuji, dan kita belajar berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan bersama dan menikmati hadirat-Nya. Kau Bapa yang selalu mengasihiku, Kau berikan hidupku sebuah harapan baru, hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi. Ku angkat tanganku berserah, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Katakan Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengasihiku, Kau berikan hidupku sebuah harapan baru, hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi. Ku angkat tanganku berserah, hanya benar Tuhan tempatku berlindung, hanya Kau tempat kami berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga. Ya Tuhan, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Hanya Kau, yes Lord, tempat
benar, hanya Kau. Kami menaruh harapan kami, sumber kekuatan di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga. Benar Tuhan. Bahkan ketika kami tak berdaya, kami percaya Tuhan tetap bekerja. Allahku bekerja. Mari sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Koryana rana lamo, kirana rana yasana rana lamo, rikana lamo, rikarana lamasi. Haleluya, haleluya. Syarararara lamo, rikana rana lama yasi. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau tetap menjadi sumber pengharapan kami. Engkau menjadi sumber kekuatan kami. Karena di hari Natal seperti ini, di bulan-bulan Natal seperti ini, karena ada seorang anak yang telah lahir bagi kami, yakni Yesus Kristus. Dialah yang menjadi sumber kekuatan kami. Dia menjadi penasehat ajaib. Bahkan ketika umatmu tidak tahu jalan keluar, ada pribadi Yesus yang bisa jadi penasehat yang ajaib. Mari katakan, seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Seorang anak, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Aman bagi kami Tuhan, Allah yang perkasa, membuat kami tenang Tuhan.
Bapa yang kekal, sepanjang umur hidup kami Raja damai, menikmati damai. sambutlah Dia, Sambut Yesus, Yesus Tuhan, Dia juru selamat, Juru Selamat dunia. sambutlah Dia, Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Orana la pasakandara lamo, sikarana lamo, sekarana lamo, kirana lama se, kirana lama so. Haleluya. Koreanara la paya sandara lamo. Haleluya. Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sambil angkat tangan kita katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. sembah dan puji, Sembah dan puji Dia, Sang Raja. sembah dan puji, Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami sembah Engkau, jadi Raja Engkau. Kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus, 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 Yesus. Lama rana lama yase, haleluya, Yesus. Malam ini kami bawa di dalam doa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengikuti mesbah ini. Kami mau membawa keluarga besar kami Tuhan, supaya setiap kami, baik hidup kami, keluarga kami, bahkan sanak kerabat kami berdoa, bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Malam ini di waktu Natal, biarlah kami membuka hati kami. Kami menyambut Sang Raja Juru Selamat Tuhan. Sebab dengan hidup kami sendiri, dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak bisa menyelamatkan diri kami. Kami berdoa biar malam ini anugerah keselamatan tercurah Tuhan. Atas setiap anak-anak-Mu yang mendengar, yang mungkin hanya lewat atau mereka yang mendengar hanya sekilas. Tapi malam ini aku berdoa biar Roh Kudus Kau menjamah dan membuka hati, biarlah banyak orang diselamatkan. Kami bawa orang-orang yang kami kasih untuk mereka menerima keselamatan. Aku berdoa mereka yang putus asa, Kau berikan pengharapan yang baru. Mereka yang lelah Tuhan, Kau berikan Tuhan tempat palungan peristirahatan Tuhan. Di mana Tuhan
ada bersama-sama dengan setiap kami. Iya. Malam ini Tuhan kami berdoa biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Lewat firman-Mu Tuhan, dan biarlah hati kami terbuka, hidup kami terbuka menjadi suratan Kristus yang nyata. Dan banyak orang boleh mendengar kabar baik, boleh mengalami anugerah, boleh mengalami kemurahan Tuhan, dan mengalami apa yang Tuhan sediakan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih, haleluya. Semua katakan Amin. amin. Shalom saudara, bagaimana kabar saudara di bulan Natal seperti ini? Pasti semua sibuk ya. Ada yang mulai holiday, ada yang sibuk merayakan Natal, ada yang sibuk bikin kue untuk jualan. Semua orang sibuknya macam, ada yang sibuk merayakan Natal. Kalau orang media sibuk syuting, itu semua sibuk saudara di hari Natal seperti ini. Nah, saya ingin kita merenungkan sejenak ya, karena kita membaca dalam Lukas pasal pertama. Lukas pasal pertama ayat yang Lukas pasal kedua ayat yang pertama. Mari kita membaca Lukas pasal 2 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Lalu ayat yang ke-11, mari kita membaca ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Hari ini atau bulan-bulan ini kita sebut bulan Natal karena lahirnya Sang Juru Selamat bagi kita. Nah saudara, ada orang yang ketika bertemu di bulan Natal ini, siapa yang menerima Yesus, maka dia akan diselamatkan. Amin. Nah pertanyaan berikutnya, apakah pada waktu Natal seperti ini, apakah semua orang menerima keberadaan atau kedatangan Yesus yang baru saja kita baca? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Yesus 2000 tahun yang lalu sudah lahir, sudah hadir. Pertanyaannya, coba saudara dan saya kita baca. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-10. Mari baca bersama-sama dengan saya. Ia telah ada di dalam dunia ini. Perhatikan ayat 10, Yohanes 1 ayat 10. Tapi sayang dunia yang dijadikannya, dalam dunia ini dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal dia. Wow, saudara. Jadi walaupun Yesus lahir, keselamatan bagi dunia, tapi hanya bisa dialami oleh orang yang menyambutnya dan berjumpa dengan dia. Kalau dia tidak menyambut bagaimana Pak? Ya tidak mengalami keselamatan. Itu sebabnya mungkin ada saudara yang hadir di dalam mesbah malam hari ini. Dan saudara berkata, Pak saya belum mengetahui, saya belum menerima keselamatan. Sambutlah Yesus, buka hatimu, terima Yesus. Saudara akan mengalami keselamatan yang kekal. Dunia tidak bisa berikan keselamatan kekal kecuali membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, sekarang kita membaca lebih dalam. Pada waktu itu, Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Kalau dunia tidak menerima dia, itu sebabnya sampai hari ini, sekalipun masih ada orang yang menolak Yesus. Bahkan masih ada orang yang memusuhi Yesus. Sehingga dia tidak akan beroleh keselamatan yang kekal. Nah, tapi kalau dunia tidak menerima Yesus, saya kadang-kadang masih masuk akal ya. Tapi ayat 11. Ini menusuk hati saya ketika saya membaca. Coba saudara baca bersama-sama. Ya, sambil saudara lihat, Alkitab saudara baca. Ia datang
kepada milik kepunyaannya. Yang dimaksudkan waktu itu adalah Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya pun tidak menerima dia. Wow. Pak, kalau sekarang gimana Pak? Nah, sekarang saya mau masuk lebih dalam. Ada orang yang sudah seharusnya dalam keluarga Kristen. Tetapi dia belum membuka hatinya. Kadang-kadang ada orang yang KTP-nya Kristen, tapi belum membuka hatinya. Tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, orang bisa saja secara de jure dia jadi Kristen. Tapi secara de facto dia tidak mengalami kuasa perjumpaan dengan Tuhan itu secara pribadi. Apa akibatnya Pak? Ya akibatnya tidak mengalami apa-apa. Tidak mengalami Yesus yang nyata dalam hidup kita di dunia ini. Dan bahkan tidak mengalami janji-janji Tuhan yang nyata yang dijanjikan Tuhan. Yang difirmankan Tuhan. Tidak mengalami damai sejahtera seperti yang Tuhan janjikan. Dan tidak mengalami sukacita seperti yang Tuhan janjikan. Bahwa damai sejahtera akan tinggal di bumi ketika seseorang membuka hatinya berjumpa dengan Tuhan. Wow. Jadi kalau gitu Bapak hari ini mau bicara apa judulnya? Saya akan bicara, kalau saudara tanya judulnya, saya akan beri judul. Di hari Natal ini adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Penting banget. Jadi saudara tuh bukan sekedar tahu Yesus dan merayakan Natal. Tapi saudara harus berjumpa secara pribadi. Saudara mengenal Yesus secara pribadi. Saya ingin membahas ini pelan-pelan ya. Saya ingin address ada 4 hal yang Alkitab tulis berkenaan dengan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Khususnya saya ingin membahas di hari Natal ya. Mari kita membaca bersama. Kita baca bersama-sama. Kita baca Lukas pasal yang pertama ayat 28 sampai ayat 31. Saya akan baca Lukas pertama ayat 28. Sekarang perhatikan saya jelaskan dulu. Di hari Natal ini seperti tadi yang saya sampaikan di awal, ada orang yang sibuk membuat kue, ada orang yang sibuk syuting kanan, syuting kiri. Ada orang yang sibuk sedang nyetir kendaraan karena mau holiday. Ada yang sibuk merayakan Natal di gereja dan di panitia mempersiapkan tanggal 25 dan tanggal-tanggal seterusnya. Tetapi saudara tahukah pada waktu Natal seperti ini apa sih yang dialami oleh Maria? Kita mari baca ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan." Wow, Tuhan menyertai engkau. Coba sekarang saudara tempatkan dirimu jadi Maria. Maria adalah perawan, belum menikah, baru bertunangan dengan Yusuf. Lalu kemudian Maria tiba-tiba menerima pesan dari Tuhan lewat malaikatnya. Maria, kamu akan melahirkan seorang laki-laki. Saya tanya saudara, kira-kira itu kasih karunia atau problem sebenarnya? Coba renungkan sebelum jawab ya. Problem atau kasih karunia sebenarnya? Saudara chat ya, chat. Coba, ini problem atau kasih karunia sebenarnya? Karena apa sih? Karena yang dihadapi oleh Maria, nanti apa kata Yusuf ya, apa kata Ucup kalau seandainya saya bilang saya nggak berzina, saya nggak selingkuh, tapi perut saya bakal tambah gede. Jadi dia pusing. Coba chat ya. Sebenarnya apa sih problem besar yang dihadapi atau kasih karunia? Yang kedua yang dipikirin sama Maria adalah kalau seandainya dia benar-benar hamil dan dia belum menikah, maka hukuman di saat itu adalah apa saudara? Dia akan dirajam batu sampai mati. Saudara bisa bayangkan di kala Natal seperti ini, Maria sedang memikirkan kita rame sibuk
mikirin makanan, pakaian baru, mikirin kue yang enak. Tapi Maria sedang bergumul berat. Please, saya berdoa, saya mau address ini. Kalau ada saudara yang hari ini ikut di mesbah doa, dan saudara mendengar kebenaran ini, dan saudara sedang mengalami persoalan, jangan takut, jangan takut. Karena ada teman yang namanya Maria di hari Natal justru mengalami persoalan yang besar. Jadi kalau saudara menjumpai persoalan, menjumpai masalah di hari Natal seperti ini, justru saya mau sampaikan pada saudara. Coba jawab dulu sebelum saya sampaikan intinya. Problem atau masalah atau kasih karunia? Saudara jawab ya. Saudara pasti sebagian besar menjawab apa? Problem. Kenapa bukan sebut problem yang tadi saya ceritakan? Bagaimana mungkin problem yang dihadapi Maria begitu besar? Kenapa malaikat justru berkata kamu beroleh apa? Kasih karunia. Why? Saudara dengarkan saya nih. Kalau saudara lihat uang atau koin, itu selalu ada dua sisi. Ya. Sisi yang pertama dan sisi yang kedua. Kalau koin itu dibelah, salah satunya kosong, nggak ada sisinya, maka dia nggak laku. Sama dengan uang. Uang juga di sebelah kanan, sebelah kiri ada sisi yang berbeda. Dan kalau sebelahnya kosong, ya tidak laku. Sama di dalam kehidupan ini. Sometimes yang dilihat oleh saudara adalah sebuah problem. Tapi Tuhan berkata, itu adalah kasih karunia. Mungkin ada saudara yang hari ini sedang mengalami atau sedang menghadapi problem yang berat. Saya mau beritahu ada kabar baik bagimu. Hari ini Tuhan lahir dan Tuhan berjumpa dengan saudara dan engkau akan menerima apa? Kasih karunia. Saudara, jadi yang pertama, perjumpaan dengan Tuhan adalah sebuah kasih karunia. Jadi kalau saudara berkata, aku ini punya problem, aku punya persoalan. Jangan-jangan ada kasih karunia besar yang sedang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amen. Anda bisa ngerti maksud saya? Jadi perjumpaan dengan Tuhan akan membuat sesuatu yang tadinya Anda menerima satu problem yang besar. Yesus bilang enggak. Di balik itu aku mau memberikan kamu apa? Kasih karunia. Coba kalau seandainya saudara Maria ngerti bahwa NDN kita hari ini memperingati Natal, dia pasti pada waktu itu nggak mungkin bergumul, nggak mungkin merupakan itu problem bagi dia. Kenapa? Karena buat dia secara pribadi, kalau tahu akan jadi seperti ini, wah dia akan berkata, yes, amin, haleluya, kasih karunia. Ya. Saking dia masih pusing, coba lihat ayat berikutnya, 29 dan 30. Maria terkejut mendengar perkataan. Kenapa kok dia terkejut? Karena dia takut. Karena dia menghadapi problem yang besar. Aku mendengar perkataan itu, aku terkejut. Lalu aku bertanya dalam hati, apa artinya salam itu? Ini problem tapi kok kata Tuhan ini kasih karunia. Apa artinya? Kenapa dia nggak ngerti? Maka ayat 30. Malaikat sekali lagi, dia tidak berkata gini, Maria itu problem. Enggak, diulangi lagi sekali lagi. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut ya Maria, sebab engkau beroleh apa? Kasih karunia di hadapan Tuhan. So that's why hari ini nomor satu, perjumpaan saudara dengan Tuhan, apapun yang saudara alami, adalah sebuah kasih karunia. Amin. Saudara, tidak semua orang membuka hati tadi dalam prolog saya. Enggak semua orang bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Enggak semua orang sekalipun Yesus sudah lahir di tengah dunia. Tapi enggak semua orang menerima Yesus. Itu buktinya. Jadi kalau saudara bisa percaya kepada Yesus dan Anda bisa diselamatkan. Itu sebuah kasih karunia. Dan saya mau berkata, kalau saudara menjumpai problem, jangan ngeluh. Jangan putus asa. Karena di balik persoalan yang sedang saudara hadapi, seperti Maria, ternyata Tuhan menyiapkan sebuah kasih karunia yang besar. Semakin problem yang besar, kasih karunia semakin besar. Saudara, ternyata problem yang dihadapi Maria
semua diselesaikan oleh Tuhan dan berubah menjadi sebuah kasih karunia. Saya berdoa kalau saudara hari ini, saudara menghadapi sebuah problem yang menurut saudara terlalu besar bagimu, jangan-jangan di balik itu ada kasih karunia yang akan datang dalam hidup saudara. Saya merasakan ada seseorang yang mengalami problem dan saudara punya problem yang besar dalam hidupmu di bulan Natal ini. Mari angkat tanganmu sebelum dilanjutkan kebenaran firman Tuhan. Angkat tanganmu dan saya mau berdoa supaya Tuhan menolong saudara. Oradalaba santo kono karalabo shato kanaralab. Lihat Tuhan. Ya. Lihat Tuhan tangan-tangan yang diangkat. Karadaba santo korodo kambu sede karala. Rikondoro kambu se rekorono kambu satu karala. Ya. Aku berdoa Tuhan supaya kiranya Engkau menjamah mereka, beri kekuatan ketika mereka menghadapi persoalan. Ya. Sebab sesungguhnya Tuhan menyiapkan kasih karunia Ya. yang besar. Ada jawaban. Ada kasih karunia yang sedang kau siapkan. Bersiap-siaplah saudara. Ya. Sebab Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya. Yes. Pertolongannya. Kasih karunia itu sebenarnya kamu nggak layak menerimanya. Tapi Tuhan beri. Maria tidak pernah berpikir bahwa hari ini dia diberitakan setiap kali ada orang merayakan Natal. Kasih karunia begitu besar dalam hidupnya. Tapi dimulai dengan sebuah problem yang besar yang di dalam hatinya. Ada pergumulan. Jamah satu persatu Tuhan. Jamah satu persatu. Satu paket. Ada kasih karunia yang datang. Ada mujizat yang datang. Ya. Ada pertolongan yang datang. Ya, Tuhan. Di hari Natal seperti ini. Karena mereka berjumpa dengan Tuhan. Jumpai Tuhan satu persatu. Sebab perjumpaan dengan Tuhan adalah sebuah kasih karunia. Haleluya. Amin. Hal yang kedua mengenai perjumpaan dengan Tuhan, kalau kita perhatikan dalam kisah dalam Lukas pasal yang pertama, di situ katakan Maria sampai disampaikan 2 kali oleh malaikat bahwa dia memperoleh kasih karunia. Tapi yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan itu bisa terjadi kalau kita mau mengalahkan benteng-benteng pikiran yang membatasi Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama lihat Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-34. Di situ dikatakan dalam Lukas pertama ayat yang ke-34 dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena hal itu karena aku belum bersuami. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan bagaimana seorang perawan seperti Maria dalam kebingungan dikatakan dia menerima kasih karunia, tapi apa yang akan dia alami sepertinya belum pernah dia lihat, belum pernah dia tahu pernah terjadi dalam dunia ini. Jadi pikirannya secara pikiran, secara apa yang di dalam hidup ya pasti pikirannya itu mulek, banyak bingung gitu. Dan dia berkata bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita menjadi kesulitan melihat jalan-jalan Tuhan. Seringkali kita tidak bisa melihat arahan dan tuntunan Tuhan. Karena kita membiarkan pikiran kita berperang sendiri, mencoba meraba apa yang akan Tuhan sediakan. Padahal pikiran kita tuh sangat jauh lebih kecil daripada jalan-jalan Tuhan. Kita biasanya berkata dengan jelas bahwa jalan Tuhan dengan jalan kita itu seperti langit dan bumi. Karena itu kita perlu menyadari dan belajarlah mengalahkan benteng-benteng. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Pikiran kita itu terlalu kecil. Ya, mau sepandai sepintar apapun kita harus mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Sebesar bakpao, Bu. Sebesar bakpao, kecil. Itu kata Pak Wiryo sebesar bakpao. Nggak tahu bakpaunya isi apa, saya nggak tahu ya. Ya, tapi bakpao itu kan kecil. Makan sekali makan juga selesai. Padahal jalan-jalan Tuhan begitu besar dan luas. Gitu ya. Nah kita belajar mengalahkan benteng-benteng pikiran. Kalau hari ini kau bingung tidak mengerti jalan Tuhan, belajar menanggalkan semua pikiran kita. Karena pikiran itulah yang akan menjadi benteng, yang akan membatasi
Tuhan bekerja seperti pagar. Kita mau lihat yang lebih besar nggak bisa karena ada kayaknya harusnya begini, kayaknya harusnya begini. Akibatnya kita tidak bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara yang baru, dengan hal-hal yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita. Sebab sungguhnya Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Tetapi seringkali yang membatasi adalah pikiran. Karena itu kalau kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan di waktu Natal nih, mari tanggalkan semua pikiran, tanggalkan semua rencana, tanggalkan semua keinginan. Belajarlah meletakkannya dan membiarkan Tuhan berdaulat mengerjakan dalam hidup kita. Amen. Sebab kita ini anak-anak Tuhan yang Amen. sangat diperhatikan oleh Tuhan. Amen. Bahkan Bapa rela memberikan anaknya, pemberiannya yang terbaik bagi hidup kita. Apa yang tidak diberikan pada hidup kita, selama itu untuk kebaikan kita. Wow, terima kasih Bu Flora. Yang kedua, tadi Bu Flora sampaikan, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan punya impact yang besar dalam hidup kita kalau kita mampu mengalahkan, menaklukkan benteng pikiran kita ketika firman Tuhan datang dalam hidup kita. Amin. Ayat 34 dia berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ayat 35 coba. Susah buat Maria, tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Coba bayangkan, Maria lagi berpikir pusing 7 keliling, bagaimana itu bisa terjadi? Malaikat dengan santai berkata, Roh Kudus yang akan turun menaungi. Itu sebabnya, saudara, kalau ada saudara menghadapi berkata, wah ini impossible, ini sulit, ini sukar. Ingat, saudara mesti ingat peristiwa Maria ini ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan sekali lagi deklarasikan dengan iman, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Amin, amin. Diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, dan disembuhkannya, ku diangkat, dan dipulihkannya, Wow, kita kadang-kadang pusing ya. Itu sebabnya saya tidak mau pusing. Saya tidak mau, kalau nggak ngerti, saya menghadapi intimidasi, di pikiran saya berkecamuk, saya selalu serahkan sama Tuhan. Dan saya bilang, aku ini cuman kacung Tuhan, aku nggak mau pusing. Tuhan yang harus menyelesaikan, that's all. Itu sebabnya saudara bertemu dengan Tuhan, itu membuat saudara ya penyerahan semakin total. Jangan saudara bisa mematahkan semua benteng-benteng. Sekarang yang ketiga. Ketika malaikat itu berkata, tadi yang pertama perjumpaan dengan Tuhan itu adalah sebuah kasih karunia. Yang kedua tadi Bu Flora sampaikan, perjumpaan dengan Tuhan itu bisa terjadi ketika saudara berani meruntuhkan benteng-benteng pikiran kita yang selalu berkata impossible, mustahil, tidak bisa, bagaimana mungkin. Dan kawan-kawan mereka, itu banyak sekali perkataan yang seperti itu di pikiran kita. Makanya Maurice Cerullo pernah menulis buku yang keren. Dia bilang, the battle is in your mind. Peperangan rohani itu ada dalam pikiran. Oke, yang ketiga, ini penting sekali. Waktu diberitahu caranya, coba buka Lukas pasal 1 ayat 37 dan 38. Mari kita membaca
bagian yang ketiga. Lukas pasal pertama ayat 37. Ini solusinya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terus ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekarang perhatikan saya ke depan. Waktu Maria diberikan understanding oleh Tuhan, bahwa apa yang di dalam pikiran dia, apa yang tidak mungkin, ternyata mungkin. Saudara, yang ketiga nih. Perjumpaan dengan Tuhan itu bisa terjadi kalau saudara memiliki ketaatan yang mutlak terhadap perintahnya. Pikiran saudara tadi sudah saudara tundukkan, saudara berkata ya terhadap perintah Tuhan. Sekarang yang ketiga, saudara perhatikan. Walaupun menurut pikiran kita itu mustahil, kalau saudara pengen lihat karya Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara harus memiliki ketaatan yang mutlak. Dan Maria dengan berkata begini, ya aku ini hamba Tuhan. Ya aku ini hamba Tuhan. Mungkin ada yang berkata gini, Pak, bukankah Maria itu belum lulusan STT Pak? Bukannya dia belum STH? Iya, STH juga belum, MTH apalagi. Tapi kenapa dia bilang hamba Tuhan? Saudara, kalau ada orang masuk gereja, ya pendetanya belum datang, terus kemudian semua jemaat cari-cari, terus kemudian pada waktu dia datang, jemaat berkata, oh hamba Tuhannya sudah datang. Tadi dia bilang hamba Tuhannya belum datang. Jadi saudara, sekarang saya tanya, coba chat ya. Menurut saudara kamu ini siapa? Ya, menurut kamu ini siapa? Menurut kamu ini siapa kamu ini? Hamba Tuhan atau hamba yang lain? Coba chat ya. Karena di dunia ini hanya dua saja. Satu hamba Tuhan, satu hamba setan. Enggak ada lain. Jadi saudara bisa menetapkan hari ini, kamu ini siapa? Hamba Tuhan atau hamba setan. Jadi semua jemaat yang udah hadir tadi belum disebut hamba Tuhan karena pendetanya belum datang. Sekarang coba balik, berani kayak Maria. Ya, terjadilah sesuatu sesuai dengan perkataanmu. Udah, hamba Tuhan itu artinya orang yang berkata ya terhadap perintah Tuhan. Kalau dia menentang perintah Tuhan, dia bukan hamba Tuhan, dia hamba setan. Walaupun lulusan STH, MTH, DTH, kalau dia tidak mementaati Tuhan, dia bukan hamba Tuhan. Jadi dia menjadi hambatan Tuhan. Hambatan Tuhan, beda sedikit. Oleh karena itu di dunia ini hanya ada dua. Hamba Tuhan dan hamba setan. Saya berdoa supaya semua yang sudah mendengar ini, coba dirubah caramu berpikir, caramu melihat, caramu menentukan. Bilang sekarang chat sama-sama, aku ini adalah hamba Tuhan. Amin, saudara. Nah, sekarang bicara ketaatan. Ada banyak orang yang suka bertanya kepada saya. Dia bilang gini, Pak, saya nih udah doa Pak, banyak. Udah doa panjang, udah doa bertahun-tahun. Tapi saya tidak melihat apa yang saya doakan. Bahkan saya sering kali klaim Pak, saya klaim, tapi kok nggak jadi Pak. Sekarang dengarkan saya, yang akan terjadi dalam hidup saudara itu adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi ketaatan, ini statement saya ya, 1 ons ketaatan lebih penting atau lebih berarti daripada 1 ton doa. Jangan pernah memaksakan kehendak saudara kepada Tuhan. Saudara capek jadi orang Kristen yang lelah. Kalau saya nggak mau, saya nomor 1, jadilah kehendakmu. That's it, dalam hidupku. That's it, aku nggak mau yang lain. Aku nggak mau milih, jadikan kehendakmu. Bahkan kalau mau ekstrim, paksakan kehendakmu Tuhan dalam hidup saya terjadi. Orang yang hidup dalam ketaatan mutlak, dia tidak perlu ngotot-ngotot berdoa.
Pak kalau gitu nggak perlu berdoa. Salah juga. Saya tidak mengatakan tidak perlu berdoa. Berdoa itu adalah relationship between God and you. Antara Tuhan dan saudara. Dan ngobrol dengan Tuhan itu nggak memaksakan kehendak saudara. Iya kan? Saudara justru datang kalau berdoa itu Tuhan. Tuhan memang mau yang apa sih? Tuhan mau yang ini atau yang itu? Jadikan sesuai kehendakmu. Kalau Tuhan mau yang itu, yes, I will go wherever you want me to go. And I will do whatever you want me to do. Itu hamba Tuhan. Orang yang berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi ini statement saya. Orang yang tidak taat akan menghabiskan energi dengan banyak doa. Tapi kalau orang yang taat, energinya dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan berdoa itu adalah bagian untuk menyelesaikan, untuk menyelaraskan hidupnya kita dengan Tuhan. Saya pernah mengalami pertentangan antara maunya Tuhan dan maunya saya. Makanya saya sering ngomong ini kenapa? Karena pergolakan berat dalam hidup saya. Sehingga saya ngarang lagu bunyinya begini. Sebab ku mengerti kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Ini lagu Kristen dewasa, bukan Kristen kanak-kanak. Kalau Kristen kanak-kanak, kehendakku harus terjadi. Tapi kalau Kristen dewasa, enggak. Justru dia selaraskan hidupnya. Saudara mau jadi Kristen dewasa atau Kristen kanak-kanak? Saya berdoa lagu ini, yang berani nyanyi lagu ini, berarti Kristen dewasa. Artinya berani berkata, Tuhan aku dekatkan diriku. Nyanyikan sama-sama. Ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan. ku condongkan pikiranku padamu, Selaraskan selaraskan kehendakku, mengikutimu. Ku relakan kau membentukku, sebab ku mengerti sebab ku mengerti kehendakmu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Sebab jalanmu itu indah, sebab jalanmu indah, sungguh tak terselami. ku mengikuti Ikuti rencanamu. Namun satu yang aku tahu Tuhan, masa depan indah bersamamu. Orang yang berani nyanyi lagu ini, orang yang berani menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sebab jalan Tuhan itu indah. Kita nggak tahu, tapi kita percaya. Pasti indah. Jalan Tuhan, nobody knows. Gak ada yang seorang pun yang tahu. Tapi Yesus tahu. Kenapa kita nggak serahkan itu kepada Yesus saja. Di hari Natal ini, berjumpalah. Buka hatimu. Miliki hidup dalam ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Hal yang keempat dalam perjumpaan dengan Tuhan, setelah kita belajar yang ketiga tadi berbicara tentang ketaatan mutlak seperti yang disampaikan oleh Pak Wiryo. Hal yang keempat, kita bisa berjumpa dengan Tuhan ketika kita mengasihi Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang itu bisa
memberi tanpa mengasihi. Tapi kalau kita bilang kita mengasihi, maka kita akan pasti memberi. Amin. Nah, saya tanya ya, istri-istri seperti saya istri. Kalau ibu-ibu dicintai oleh seorang pria yang menjadi suamimu, tapi suamimu nggak pernah kasih apa-apa. Nggak pernah kasih nafkah, nggak pernah kasih uang belanja, gitu, nggak pernah kasih uang sekolah buat anak-anak. Kira-kira ibu-ibu sewot nggak? Coba chat. Apa ya, ibu-ibu kesel nggak gitu ya? Walaupun bahasanya ibu-ibu mungkin punya penghasilan, pasti ada dalam pikiran ibu-ibu sekalian satu waktu, bilangnya cinta. Padahal tiap hari bilang I love you, tapi bilangnya cinta tapi nggak pernah ngasih uang belanja. Pasti ada satu waktu dalam pikiran kita kan, bohong lu cuma ngomong doang, omdo katanya gitu. Nah, kalau kita perjumpaan dengan Tuhan, dengan Allah yang keempat, kalau kita perhatikan kisah dalam kitab Matius pasal yang kedua itu berbicara tentang orang-orang Majus dari timur. Mereka adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang yang berada. Mereka itu datang dikatakan oleh Alkitab dari negeri yang sangat jauh dari negeri timur. Tapi mereka datang karena mereka ingin berjumpa dengan Tuhan. Iya. Punya kerinduan yang berjumpa dengan Tuhan. Bahkan dia rela dituntun oleh bintang. Yeah. Tapi perhatikan, Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ke-11 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 2 ayat 10 dan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Yeah. Mereka itu maksudnya orang-orang Majus. Lalu masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya dan lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Ya. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu bisa terjadi kalau kita memang rela memberi dan berkorban. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ingin rindu punya hati untuk rindu berjumpa dengan Tuhan, mari taruh hidup kita untuk rela memberi dan berkorban. Amin. Ya. Amin. Memberi dan berkorban itu bukannya, kan saya mau beri persembahan kepada Tuhan setiap hari Natal. Ya memang Christmas is Jesus birthday gitu loh. Tapi dalam Matius 25 Tuhan perhatikan, kalau kita memperhatikan orang-orang yang paling lemah, itu berarti kita juga melakukannya untuk Tuhan. Jadi mari kalau kita ingin pertahankan perjumpaan kita dengan Tuhan, mari kita belajar hidup dengan terus memberi dan berkorban. Dan kita akan melihat Tuhan menyatakan hidupnya dalam hidup kita lewat karyanya dan lewat apa yang kita alami bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara lihat ya bagian yang keempat yang Ibu Flora sampaikan tadi. Perjumpaan dengan Tuhan bisa terjadi kalau kita mengasihi Tuhan. Dan bukti mengasihi Tuhan kita rela berkorban, memberi dan berkorban. Ya toh? Nah, saudara, Pak, apakah Maria juga berkorban? Oh iya, bukan cuma orang Majus. Tadi Bu Flora bacain kitab orang Majus. Tetapi apakah Maria itu juga berkorban? Iya, Maria berkorban. Berkorban apa, Pak? Kandungannya. Dia beri kandungannya. Yusuf berkorban enggak? Berkorban. Dia beri apa? Rasa malunya dia korbankan. Orang Majus memberikan emas, kemenyan dan mur. Yesus di hari Natal seperti ini. Bukti bahwa dia mengasihi saudara, dia mau berjumpa dengan saudara, dia korbankan nyawanya. Wow, dia tinggalkan dari surga yang mulia. Sekarang pertanyaannya, di hari Natal seperti ini apa sih yang saudara korbankan untuk Tuhan? Apa sih yang saudara mau? Coba, mungkin jangan-jangan saudara mempertahankan harga diri. Mungkin ada saudara yang berselisih dengan orang lain dan saudara pertahankan dirimu. Enggak bisa. Coba sekarang saudara belajar korbankan. Korbankan dengan cara yang ampuni. Tuhan, ini sekalipun aku benar tapi aku mau berkorban mengasihi dia. That's good. Kalau saudara mengasihi orang tuamu, kau tidak boleh berselisih dengan orang tua. Kalau kau sayang sama anakmu, kau nggak boleh berselisih dengan anakmu. Salah satu harus waras, harus ngalah. Dan itu bukti ketika saudara rela untuk memberi. Memberi apa Pak? Pengampunan. Sehingga saudara bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya mau beritahu ya, apa yang terjadi kalau seseorang tuh berjumpa dengan Tuhan. Apa dengan cepat ya sebelum saya berdoa.
Apa yang terjadi waktu saudara berjumpa dengan Tuhan? Yang pertama, Lukas pasal 1 ayat yang ke-37 tadi dan 38. Yang mustahil menjadi mungkin. Wow. Jadi saudara lihat apa saja. Ini yang pertama. Apa yang terjadi ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan? Yang mustahil akan menjadi mungkin. Yang kedua, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kalau kita perhatikan dalam kisah orang Majus yang tadi kita baca, Matius pasal yang kedua dikatakan, maka kita akan mengalami penyertaan ilahi. Kalau kita lihat setelah kelahirannya, maka malaikat Tuhan menyatakan diri kepada Yusuf dan dikatakan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yeah. Jadi bagi Yusuf yang istilahnya baru punya anak, tiba-tiba Tuhan katakan, ayo kamu pergi ke Mesir. Sebab kalau tidak anak itu akan dikejar oleh Herodes. Sesuatu yang rasanya tidak mungkin, baru pulang kampung untuk pendaftaran jiwa, maka Yusuf dengan tiba-tiba harus berangkat ke luar negeri bersama dengan istri dan anaknya. Dan dia mengalami penyertaan Tuhan dalam setiap langkahnya. Ya, dan sehingga Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dia perlukan, mengalami penyertaan ilahi. Saudara tidak tahu di padang gurun dilewatin itu ada apa, ular atau kalajengking atau musuh, mungkin tentara Herodes yang ngejar. Kita nggak tahu. Tapi Alkitab bilang gini, Tuhan menyertai mereka dan tiba di Mesir. Orang Majus ketika dia bertemu dengan bintang, dia disertai Tuhan. Ngikuti bintang, tapi Tuhan yang menyertai. Saudara, kalau saudara mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup saudara, jangan heran. Kemanapun Anda pergi, Anda disertai oleh Tuhan. Yang terakhir, apa yang akan terjadi ketika saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kita akan mengalami penyediaan secara ilahi. Amin. Maria dan Yusuf gak pernah mikirkan duit, tapi tersedia apa yang dia butuhkan. Wow. Penyediaan secara ilahi. Banyak orang suka bertanya kepada saya, Pak, kok GBI WTC itu kok bangun terus? Dari mana Pak duitnya? Saudara, saya jawab, dari Tuhan. Penyediaan secara ilahi, secara supranatural Tuhan akan kerjakan. Dan setiap, dengarkan ya, setiap kali Tuhan suruh ada proyek untuk kita lakukan. Sebenarnya cara baca saya adalah kesempatan buat jemaat diberkati Tuhan. Pada waktu saudara berkorban, disitulah mujizat sesungguhnya terjadi. Oke, saya berdoa supaya kebenaran ini menolong saudara dan saudara bisa melihat bahwa Natal ini bukan menjadi ritual semata, tapi ada rencana dan maksud Tuhan yang terjadi. Saya ingin berdoa buat saudara. Kita angkat pujian, sebab ku mengerti kehendak-Mu yang tadi. Ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu, ku relakan kau membentukku, sebab ku mengerti, sebab ku mengerti kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang masuk. Ada banyak yang sakit, ada banyak yang memerlukan doa untuk pertolongan usahanya. Mari kita angkat tangan. Saya mau berdoa yang pertama untuk saudara-saudara yang mengalami sakit. Mungkin saudara sendiri atau orang lain yang saudaramu yang sedang saudara bawa dalam doa. Mari angkat tangan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Ajari supaya kami meletakkan
Tuhan, supaya kami tidak membentengi dengan pikiran kami. Wah, ini sulit. Sakit ini sukar disembuhkan. Hari ini ketika mereka mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan pikiran mereka bisa, benteng-benteng yang menghalangi bisa diruntuhkan. Dalam nama Yesus. Dan hari ini mereka dijamah Tuhan dan disembuhkan mereka. Mereka siapa yang mereka sebut, terjadi kesembuhan. Dan Tuhan lihat ketika tangan mereka diangkat dan mereka mengucapkan sakit mereka. Hari ini Kau jamah Tuhan. Dan sembuhkan secara total. Kami hardik semua sakit kanker, tumor dalam nama Yesus. Kami hardik semua sakit ginjal dalam nama Yesus. Semua sakit tulang kami hardik keluar dalam nama Yesus. Secara khusus aku berdoa Tuhan untuk Pak Andreas yang tulangnya patah. Aku berdoa dalam nama Yesus bisa tersambung kembali secara supranatural. Jamah dan pulihkan. Sembuhkan Pak Andri Tuhan, supaya dia bisa berjalan dan pulih dari sakit stroke-nya. Pulihkan secara total. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa. Turalabasakanarala. Rekanarala bosede kanarara. Jamah. Jamah Tuhan, jamah. Jamah Tuhan, jamah, jamah. Oralabasyakan semua teman-teman kami yang sakit. Sembuhkan mereka. Sekarang saudara yang mulai punya pergumulan, butuh pekerjaan, angkat tangan. Saudara yang butuh terobosan dalam pekerjaan, angkat tangan. Saudara yang butuh terobosan dalam bisnis, saudara angkat tangan. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat. Tuhan lihat pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, semua mujizat bisa Tuhan lakukan, terobos ketika mereka berani Tuhan merobohkan semua benteng di pikiran mereka. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tuhan, aku berdoa supaya kiranya Kau membuka pintu sorgamu. Dan Kau berikan jalan keluar untuk usaha mereka. Untuk pekerjaan mereka yang belum punya pekerjaan, Kau berikan pekerjaan buat mereka. Yang mengalami kesulitan keuangan, Engkau memberkati mereka. Yang punya piutang yang belum tertagih, yang belum dibayar, aku berdoa dalam nama Yesus. Buka dan berkati Tuhan mereka yang hutang, dan supaya mereka mengembalikan dan membayar hutang mereka. Dan piutang semua lunas dalam nama Yesus. Oralamasyakadarana. Sekarang saudara yang rindu punya anak. Ada beberapa waktu ini saya banyak sekali mendoakan orang-orang yang pengen punya anak. Dan saya lihat banyak mereka yang dikarunia anak secara supranatural. Mari angkat tanganmu. Yang saudara mungkin sakit, yang impossible, mungkin ada yang mandul, ada yang angkat tanganmu, angkat tangan. Sebab seperti Maria berkata bagaimana mungkin itu terjadi. Sekarang saya mau mengucapkan ini kepada saudara. Roh Kudus yang akan menolong saudara. Dalam nama Yesus Tuhan, ketika mereka berhubungan suami dan istri, Roh Kudus akan menaungi mereka. Dan mereka melahirkan keturunan ilahi. Dalam nama Yesus. Kalau saudara memerlukan jodoh, yang saudara memerlukan pasangan hidup, mari angkat tanganmu. Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik. Aku minta supaya kau pertemukan dengan orang yang tepat. Dan hari ini aku berdoa supaya namamu dimuliakan ketika mereka melihat mujizatmu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Yang kuliah, yang sekolah, Engkau tolong mereka. Yang perlu hikmat untuk menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi. Tuhan berikan kemudahan buat mereka. Berikan hikmat-Mu untuk menolong mereka. Berikan pengetahuan untuk membuat dan menyelesaikan. Bahkan untuk ujian mereka Kau berikan keberhasilan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap Tuhan pergumulan yang mereka sampaikan. Bahkan mungkin ada mereka yang belum menulisnya. Dan belum mengungkapkan kepadamu. Kau lebih tahu semua pergumulan mereka. Dan kami percaya Tuhan, di hari Natal, di bulan Natal seperti ini, intervensilah dalam hidup mereka. Supaya umat-Mu mengalami perjumpaan dengan Tuhan di hari Natal seperti ini. Secara de facto. Mereka melihat mujizat demi mujizat terjadi. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah. Mari angkat saudara tanganmu semua. Dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati bisnis dan pekerjaanmu. Diberkati masa depanmu. Diberkati kesehatanmu.
berkat yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di mesbah doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.